Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Okima Purnamasari, mahasiswi Universitas Sriwijaya, Fakultas MIPA, jurusan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat fuzzy logic menggunakan metode Mamdani dan Sugeno dengan aplikasi MATLAB beserta dengan bagaimana cara membuat GUI-nya juga di MATLAB juga ya. Nah, langsung saja. Baiklah, sebelum kita memulai membuka MATLAB, kita harus membuat dulu manual untuk fungsi keanggotaan setiap masing-masing variabel. Yang pertama itu variabel golongan pelanggan untuk sosial itu dimulai dengan domainnya 500 sampai 1000. Di sini saya menggunakan fungsi linear menurun. Jika A sama dengan 500, B sama dengan 1000, maka untuk fungsi keanggotaan sosial itu 1 X1 lebih kecil sama dengan A, B dikurang X1 per B dikurang A lebih kecil sama dengan X1 lebih kecil sama dengan B. Untuk 0 itu X1 lebih besar sama dengan B, maka 1 X1 nya 500 karena A 500, B nya 1000 dikurang X1, B dikurang A 1000 dikurang 500, maka hasil 500, A 500, lalu B 1000. 0 lebih besar sama dengan B, B nya 1000. Maka nanti parameter pada MATLAB-nya kita tulis yaitu 0, 500, dan 1000. Selanjutnya itu himpunan rumah tangga. Domainnya itu 500 sampai 3500. Di sini menggunakan fungsi keanggotaan segitiga. Di mana jika A sama dengan 500, C sama dengan 3500, kita cari dulu selisih intervalnya. Rumus selisih interval itu C, nih saya blok saja, bentar. C sama dengan min A dikurang 2. Kita masukkan nilainya 3500 dikurang 500 dibagi 2 sama dengan 1500. Lalu kita cari selanjutnya itu titik tengah atau B. B itu A sama dengan ditambah selisih interval A-nya 500 ditambah selisih intervalnya 1500, maka hasilnya 2000, maka B itu 2000. Ini untuk rumus fungsi anggotaan segitiga. Untuk 0, X1 lebih kecil sama dengan A atau X1 lebih besar sama dengan C. Selisihnya X1 dikurang A per B dikurang A. A lebih kecil sama dengan X1 lebih kecil sama dengan B. 1 B lebih kecil sama dengan X1 lebih kecil C, maka dapat ditulis 0 X1 lebih kecil hanya tadi 500, terus atau X1 lebih besar sama dengan C, C nya tadi 3500, lalu X1 dikurang A, X1 dikurang 500, B dikurang A, B nya tadi 2000 dikurang 500 itu 1500. Sama itu 500 lebih kecil sama dengan X1 lebih kecil 2000. Untuk 2000 lebih kecil sama dengan X1 lebih kecil sama dengan 3500. Parameternya 500, 2000,
dan 3.500. Lalu selanjutnya fungsi bisnis, himpunan bisnis, domainnya yaitu 5.000 dan 5.000 sampai 6.000. Nah, di sini menggunakan fungsi keanggotaan linear menaik, di mana jika A sama dengan 2.500, B sama dengan 6.000. Nah, ini untuk rumus keanggotaan fungsi linear menaik. 0, X1 lebih kecil sama dengan A, X1 dikurang A per B dikurang A lebih kecil sama dengan X1 lebih kecil sama dengan B, X1 1 sama dengan X1 besar B. Maka dapat ditulis fungsi anggotaan untuk himpunan bisnis 0, X1 lebih kecil sama dengan 2.500, X1 dikurang 2.500, ini ada X1 dikurang A tadi, terus B dikurang A, 6.000 dikurang 2.500 itu hasilnya 3.500, yaitu 2.500 lebih kecil sama dengan X1 lebih kecil sama dengan 6.000. Untuk fungsi anggotaan satunya X1 lebih besar sama dengan 6.000, maka pada MATLAB akan ditulis parameternya 2.500, 6.000, dan 9.000. Begitu juga untuk manual variabel volume pemakaian, sama saja dengan di atas. Ini untuk domainnya itu 0 sampai dengan 70, fungsi linear menurun juga, rumusnya sama saja. Lalu jika dimasukkan dalam rumus, kita karena A-nya itu 0 maka tidak ditulis, maka langsung 70 dikurang X2 B dikurang A itu sama dengan 70, lalu yaitu 0 lebih kecil X sama dengan X2 lebih kecil sama dengan 70. 0 yaitu X2 lebih besar sama dengan 70, maka parameternya itu 0 0 0 70. Lalu himpunan normal domainnya itu 50 sampai 120, fungsi keanggotaan segitiga. Jika A sama dengan 50, C sama dengan 120, kita cari selisih intervalnya. 120 dikurang 150 dibagi 2 itu 25. Titik tengahnya B, A ditambah selisih interval hanya 50, selisih intervalnya 25 sama dengan 75. Maka fungsi anggotaannya seperti ini. Nah, 0 X1 lebih kecil 50 atau X2 lebih besar sama dengan 120. X2 dikurang A hanya 50, B dikurang A 50 dikurang 25, 50 lebih kecil sama dengan X2 lebih kecil sama dengan 75, 75 lebih kecil sama dengan X2 lebih kecil sama dengan 120, maka parameter yang akan ditulis pada MATLAB yaitu 50, 75, dan 120. Selanjutnya himpunan besar, domainnya itu ini 80 sampai 400, menggunakan fungsi linear menaik. A sama dengan 80, B sama dengan 400, rumusnya sama seperti tadi, maka dapat ditulis himpunan besar 0 X2 lebih kecil sama dengan 80, X2 dikurang A, X2 dikurang 80, B dikurang A 400 dikurang 80, maka hasilnya 320. 80 lebih kecil sama dengan X2 lebih kecil sama dengan 400, 1 sama 1 X2 lebih kecil 400, maka parameter yang akan ditulis nanti yaitu 80
200, dan 400. Selanjutnya variabel output itu harga pemakaian. Variabelnya namanya ada 3, yaitu murah, normal, dan mahal. Untuk ini himpunan ini murah domainnya yaitu 19 sampai 100. Jika A sama dengan 19, B sama dengan 100, maka fungsi anggotaannya akan ditulis seperti ini. Rumusnya sama seperti tadi ya. 1, Y lebih kecil sama dengan 19, 100 dikurang Y, B dikurang A, B-nya 100, A-nya 19, maka 81, 19 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 100, 0, Y lebih besar 100, maka parameter yang akan ditulis nanti ini 0, 19, 100. Seperti itu. Lalu himpunan normalnya domainnya itu 50 sampai 250. Menggunakan fungsi keanggotaan segitiga. Jika A 50, C 250, selisih intervalnya 250 dikurang 50 dibagi 2, 100. Lalu di tengahnya atau B-nya itu 50 ditambah 100, 150. Maka ditulis seperti ini, 0 maka akan ditulis fungsi anggotaannya 0, Y lebih kecil sama dengan 50 atau Y lebih besar sama dengan 250. Y dikurang A, A-nya itu 50, B dikurang A 100 dikurang 50, 150 dikurang 50, 150 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 151. Fungsi anggotaan 150 lebih kecil Y sama dengan Y lebih kecil sama dengan 250. Maka parameternya itu 50, 120, 250, seperti itu. Lalu yang terakhir besar itu domainnya 200 ini 200 sampai 400. Menggunakan fungsi linear menaik, A-nya 200, B-nya 400, maka fungsi anggotaannya dapat ditulis 0, Y lebih kecil sama dengan 200, Y dikurang A, A-nya 200, B dikurang A, 400 dikurang 200, 200 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 400. 1 yaitu Y lebih besar sama dengan 400, maka parameter yang akan ditulis nanti ini 200, 400, dan 650. Baiklah, sekian untuk manualnya. Selanjutnya akan menggunakan aplikasi MATLAB. Pertama-tama yang kalian lakukan yaitu membuka dulu aplikasi MATLAB. Lalu akan muncul tampilan seperti gambar di atas. Pada button apps yang di atas, kita pilih Fuzzy Logic Designer. Klik saja. Kita tunggu. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di atas. Untuk membuat Mamdani, kita menggunakan file new piece Mamdani. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk menambahkan variabelnya, kita menggunakan add variabel di input sesuai dengan berapa variabel yang kita butuhkan. Karena saya menggunakan 2 variabel input, maka saya menambahkan 1 lagi variabel input. Lalu ubah nama variabel input pertama saya ubah menjadi golongan
pelanggan. Oh ya, dalam mengubah nama variabel juga kita tidak boleh menggunakan tanda spasi. Bisa menggunakan tanda underscore atau tidak menggunakan tanda underscore sama sekali. Lalu untuk variabel input yang kedua, saya menamakan dengan volume pemakaian. Untuk output digunakan harga pemakaian. Di akhir saya menggunakan 000 karena pada hasilnya nanti akan tidak menggunakan 000. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengisi domain ring atau ring pada variabel-variabel. Pertama, variabel golongan pelanggan kita ubah dulu menjadi sosial. Rumah tangga. Dan bisnis. Pada golongan pelanggan, ringnya itu 0 sampai 9.000. Selanjutnya, kita akan mengubah parameter pada golongan pelanggan sosial. Yaitu parameter yang digunakan 0, 500, dan 1000. Dengan tipe trap MF. Lalu rumah tangga dengan parameter 500, 2000, 3500 dengan tipe trim F. Selanjutnya untuk bisnis, $2.500, $6.000, dan $9.000. Selanjutnya variabel input volume pemakaian. Range di sini yaitu 0 sampai 200. Ada himpunan kecil, normal, dan besar. Untuk yang kecil, parameter yang dipakai yaitu 0, 0, 70. Lalu untuk normal, parameternya 50, 75, dan 120. Terakhir, besar, parameternya 80, 200, 400. Lalu untuk variabel harga pemakaian output, range-nya 0 sampai 400, parameter untuk murah 0, 19, 100. Untuk normal, parameternya 50, 150, 250. Lalu untuk mahal, parameternya 200, 400, 650. Selanjutnya, kita masukkan rules dengan cara edit rules. Nah, lalu akan tampil tampilan seperti di atas. Masukkan berapa rules yang ada di sini. Saya mempunyai 21 rules.
Nah, selesai rulesnya dimasukkan, kita akan melihat rule fees-nya, yaitu dengan cara mengklik rules viewers. Nah, lalu untuk input 4.500, volume pemakaiannya 100, maka harga pemakaian yang digunakan yaitu 199.000 rupiah. Selanjutnya kita akan membuat Pazi Sugeno. Sama saja dengan cara membuat Mamdani tadi, ada golongan pelanggan, variabel pelanggan, parameternya juga sama, range dan domain yang dipakai juga sama. Yang membedakan di sini yaitu outputnya atau itu variabel harga pemakaiannya. Untuk murah itu parameternya 100, dan untuk normal parameternya 251. Lalu yang terakhir mahal itu 400 dengan range-nya dari 0 sampai 1. Lalu kita masukkan rules. Untuk rulesnya disamakan saja dengan Mamdani tadi. Kan Mamdani tadi ada 21 rules, jadi dimasukkan. Nah, untuk rule viewersnya, untuk golongan pelanggan 4.500, volume pemakaian 100, maka harga pemakaiannya yaitu 265.000. Seperti itu. Untuk membuat guide pada MATLAB, kita cuma hanya mengetikkan guide pada command window, lalu klik enter. Setelah diklik enter tadi, maka akan tampil tampilan seperti ini. Kita pilih create new GUI, blank GUI default, lalu kita klik OK. Setelah OK tadi, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita bisa men-adjust seberapa besar tampilan GUI yang kita inginkan. Kita bisa mengotak-otik juga tombol-tombol di sebelah kiri akan seperti apa GUI yang kita inginkan. Seperti itu. Lalu, jika kita ingin mengubah background, cuma hanya klik 2 kali pada tampilan pertama tadi, akan muncul seperti ini. Nah, kita hanya menggantinya di color. Klik, di sini saya pilih warna ungu. Oke. Nah, lalu tampilannya, backgroundnya akan berwarna ungu. Contoh lagi, jika ingin menambahkan teks, gunakan statistik teks. Nah, kalian bisa men-adjust juga, tinggal klik 2 kali saja. Nah, ini dia tampilan yang sudah saya desain. Kalian bisa edit atau men-adjustnya. Ada color, ada seberapa besar huruf yang kalian inginkan, tulisannya, dan sebagainya. Untuk input itu ada golongan pelanggan volume pemakaian, ada proses Sugeno, ada proses Mamdani. Untuk output ada harga pemakaian Mamdani dan Sugeno, ada tombol keluar, dan ada juga tombol reset. Setelah kalian membuat guide dengan tampilan yang seperti kalian inginkan, yang kita lakukan yaitu menginputkan coding, yaitu dengan cara
klik edit yang dimana kalian akan masukkan codingnya, lalu klik kanan view callback. Nah, di sini ada codingnya, yaitu karena tadi editnya itu untuk golongan pelanggan, maka golongan pelanggan sama dengan str2 double get h-object string handles titik golongan sama dengan golongan bidata h-object handles. Lalu kita masukkan juga coding untuk volume pemakaian view callback. Sama saja, hanya diganti kalau tadi variabel golongan, ini variabel v pemakaian. Lalu kita masukkan coding untuk proses membebani view callback lagi. Nah, sini seperti yang kalian lihat. Nah, A sama dengan redfish. Nah, jurnal membebani yang sudah kita buat tadi dengan tipe datanya fish, yaitu kita sudah simpan tadi dengan HLS jurnal PDAM, jangan sampai salah. Lalu out sama dengan evalfish buka kurung tutup kurung buka kurung siku handles titik golongan handles titik pemakaian kurung siku koma a tutup kurung set buka kurung handles titik edit 3 itu dimana pengeluaran yang kita akan keluarkan kalau kita memasukkan volume pemakaian serta golongan tadi di edit 3. Lalu string itu out. Nah, untuk menampilkan itu harga murah, normal atau mahal, kita gunakan if out lebih kecil sama dengan 19 and out lebih besar sama dengan 100 set handle edit 4 dimana kita akan mengeluarkan harga murah, terus string harga murah, lalu else out lebih kecil 100 dan out lebih besar sama dengan 250 set handles edit 4 string harga normal else set handles edit string harga mahal. Nah, lalu kita masukkan juga untuk proses Sugeno view callback lagi, sama saja sebenarnya. Nah, dengan yang tadi, tapi kita yang fishnya tadi disamakan. Di sini saya menamai dengan HLS PDAM Sugeno dan diubah editnya tadi. Di sini menggunakan edit 6 untuk menampilkan harga nanti. Terus golongan yang mana, murah, normal atau mahal, itu di edit 7 kan. Lalu coding untuk keluar callback, coding untuk keluar sendiri close saja. Terakhir untuk reset view callback nah, untuk reset kita menggunakan coding seperti ini. Set buka kurung handles edit 1 sampai edit 7 diubah saja tanda kutip string, tanda kutip satu lagi, koma, kutip satu, tutup kurung, titik koma. Nah, setelah
codingnya dimasukkan, maka kita akan menrunning atau menjalankan program apakah bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Kita klik running, lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk golongan pelanggan kita masukkan 960, yaitu di himpunan sosial. Lalu volume pemakaiannya itu 96 atau kecil, maka untuk proses membrandingnya kita lihat berapa harga pemakaiannya. Nah, harga pemakaiannya itu 199.000, 146.000 di range harga normal. Lalu untuk Sugeno, nah untuk Sugeno itu harganya itu 261.071 rupiah, termasuk dalam range harga mahal. Ya, di sini memang selisihnya lumayan besar. Nah, segitu saja penjelasan dari saya mengenai aplikasi yang saya buat menggunakan MATLAB dengan judul analisa tingkat kepuasan pelanggan PDAM. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.